Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Man Ministry. Sudah hampir 1 minggu ya, saya tidak mengupload video ya, karena memang sesuatu hal, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berkarya dan bekerja atas kita dan membawa kita lebih jauh lagi untuk mengenal kasih-Nya dan berjalan dalam terang Tuhan ya. Oke, dalam One Way Ministry pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita hal-hal yang sederhana kembali. Nggak tahu kenapa Tuhan ingatkan ayat ini lagi, dan ini permasalahan dasar dari setiap orang-orang yang percaya dan tidak akan mendapat kekuatan karena tidak melakukan hal ini di hadapan Tuhan ya. Ini yang menyebabkan kita itu kadang-kadang merasa bahwa diri kita mampu dan kita mengatasinya dengan diri kita gitu. Padahal Tuhan berkata lain tentang hal ini ya. Ayo kita belajar nanti ya di dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang sudah populer dan sudah terkenal. Bahkan ayat ini sudah sejak saya bertobat pertama kali umur 23 itu ya, kurang lebih ya 21 tahun yang lalu ya. Saya menjalani 31 tahun yang lalu lah ya. Ayat ini sudah terngiang di dalam telinga saya, tetapi Tuhan ingatkan lagi pada pagi hari ini ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan kami yakin Kau sudah membukakan tingkat-tingkat langit surgawi. Kau sudah cukupkan makanan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa yang daripadamu, yang Kau selalu cukupkan bagi kami. Ampuni kesalahan kami dan ampunilah kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada kuasa Allah lain yang sanggup melawan kuasamu, karena Engkau memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Jadi saya percaya bahwa firman-Mu yang Kau sampaikan melalui pertolongan Roh Kudus ini akan tersampaikan kepada umat-Mu, yaitu jemaat-Mu sendiri yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ini, supaya kami dapat melayani mereka, seperti juga Engkau sudah melengkapi kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk saling menguatkan dan membesarkan namamu sebagai kepala kami. Dan biarlah kami sebagai tubuh-tubuh Kristus ini memikirkan apa yang Kau pikirkan, melihat apa yang Kau lihat, mendengar apa yang Kau dengar, dan berkata apa yang Kau katakan. Itulah sebenarnya kami memuliakan Tuhan pada saat kami menjadi pelaku-pelaku firman, seperti apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau pandang, apa yang Kau lihat, apa yang Kau dengar, apa yang Kau katakan. Terima kasih Bapa. Terjadilah menurut sesuai firman-Mu. Engkau berkati subscriber, Engkau berkati viewer, Engkau berkati orang yang orang yang meng-share firman ini. Engkau berkati YouTube, Engkau berkati InShot video editing ataupun SL ataupun First Media yang sudah memberikan sarana juga untuk hal ini. Kau kasih dan Kau berkati semuanya. Dan kami yakin terjadi sesuai apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini, yaitu kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, dan menolong, menuntun kami, memberikan terangmu, memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan atas kami. Haleluya, amin, shalom. Sampai ketemu lagi pada season berikutnya saudara ya, karena ini hanya berdoa saja kita habis ya, selesai. Dan sampai ketemu lagi pada season berikutnya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Enggak ya saudara, ternyata enggak saudara. Kita masih akan belajar firman Tuhan karena kita belum istilahnya, biasanya kalau saya berdoa tentang dikuduskan nama Allah Bapa itu biasanya di akhir ya, di akhir setiap setelah saya pembacaan firman, perenungan firman ya. Makanya kita sampai ketemu pada season berikutnya begitu. Tidak saudara. Ayo kita lihat ya, ini ayat semoga
kita semua, bukan semoga lagi saudara, saya percaya kita semua akan mendapat berkat yang luar biasa melalui firman yang sudah sering kita dengar ini, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Ayo manusia, letih lesu ndak, ya, masalah kerjaan, ya ta, masalah ekonomi, ya ta, masalah keluarga, ya ta, masalah hubungan anak dengan istri, anak dengan suami, anak dengan istri, salah semua ini saudara. Suami dengan istri, masalah anak dengan orang tua, ya toh, masalah kita dengan tetangga, masalah kita dengan rekan-rekan kerja kita, masalah kita dengan semacam-macam. Itulah gini saudara, saya tahu semua itu kalau Tuhan ajarkan kepada saya gini itu saudara, ya, salah fokus. Manusia itu sering salah fokus. Memang pengajaran ini agak, ya, menurut orang dunia mungkin aneh, ya. Tapi ini Tuhan luar biasa mengajar saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Loh, Allah katakan seperti itu loh kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Sekarang saya tanya, banyak orang datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud menyembah Allah dan bertanya kepada Allah, atau curhat ke sesama saudara? Seringnya kemana saudara? Curhat ke sesama. Lah, dilala sesamanya itu pernah mengalami hal yang sama, sehingga curhat-curhatan, nggak akan ada selesainya, nggak ada jalan keluarnya saudara, malah bulat keduanya. Terus akhirnya meratapi ini nasibnya, itu diratapi nasibnya, dan jalan keluar tidak ada. Itu loh saudara. Dan gini, kalau orang yang berhutang itu seringnya minta bantuan, pokoknya utangku dibayari wis beres gitu, ya. Ternyata itu tidak begitu saudara. Itu bukan jalan keluar, itu bukan solusi. Itu namanya bundet saudara, ya. Menurut saya bundet, karena begitu ada yang melunasi hutang, sebetulnya kita masih hutang dengan orang yang melunasinya gitu loh. Sama aja saudara, kita malah utang terus, ya. Oh, ini lebih ringan, lebih semuanya hutang, nggak boleh. Kata Tuhan, lebih baik kamu tidak berhutang daripada berhutang, karena kamu akan diperbudak oleh orang yang menghutangi kamu, dan kamu akan diperbudak oleh kuasa mamon itu saudara. Nah, makanya balik lagi, manusia itu fokusnya kemana? Sekarang gini, saya ingin tanya, fokus kerjaan kita itu sebetulnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Allah kita, ya, atau untuk keinginan daging kita supaya terpenuhi? Nah, ini fokus. Makanya Tuhan nanti ajarkan ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kadang saya dulu juga begitu saudara. Pada saat saya bekerja secara duniawi, saya fokusnya adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mencukupi beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Semuanya itu tidak ada hubungannya dengan surgawi sama sekali saudara. Lah, inilah yang fokus kita yang salah sebagai orang-orang percaya Tuhan. Fokus kita itu adalah orang-orang yang, karena kita ini dicipta bukan dari dunia ini saudara. Kita dicipta dari kerajaan surga. Jadi kita harus memberitakan kerajaan surga ini kepada dunia ini, supaya dunia tahu bahwa kerajaan surga itu ada, dan bahwa kerajaan surga ini bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita, dan kita setelah meninggal akan bertemu dengan Sang Penguasa, yaitu Allah, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, Allah sumber terang kita, Allah jalan kita, Allah kebenaran kita, Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita, ya, melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, dan dia merelakan, dia tidak berdosa, rela menjadi berdosa di kayu salib, karena untuk menebus dosa-dosa orang berdosa seperti kita. Pada dasarnya manusia itu salah fokus saudara. Makanya gini saudara, sederhana sekali di wedangan yang saya buka, ya, istilahnya bukan saya buka, kalau menurut saya itu karena tuntunan Allah, dan semuanya itu memang luar biasa, tanpa modal, ya, semuanya itu yang memodali teman saya. Jadi semua itu ada di seri khotbah saya ke-56 saudara, berjalan dalam waktu Tuhan. Itu ada 4
tanda dari Allah dan 4 ciri yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Dan baru 7 itu tergenapi, maka semuanya itu benar-benar itu berjalan dalam waktu Tuhan gitu. Ya. Itu dilihat aja nanti di seri khotbah saya seri 56. Ini 128. Seri khotbah 128 ini mengajarkan kepada kita fokus kita kemana gitu loh. Makanya Tuhan ngajarki, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Marilah kepadaku semua. Lah kadang kita itu bukannya datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Juru Terang, Sang Juru buka jalan bagi kita. Kan sudah dikatakan, akulah terang, akulah kebenaran dan hidup, akulah jalan. Jadi kalau kita itu mau menemukan jalan keluar, mau menemukan terang, mau menemukan solusi dalam kehidupan kita, itu cuma satu, datang kepada Allah. Ya, akulah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kamu merasa beban berat, letih lesu, ndak mau mati wes lah. Karena ini masalah nggak bisa selesai ini rasanya. Dah aku mau mati saja gitu. Dan sebagainya. Apapun yang kita katakan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, berarti itu dari bapa pendusta. Dan itu pasti terangkum di dalam Galatia 5 ayat 19. Ini firman sebetulnya sederhana tetapi keras sekali saudara. Jangan dianggap sepele karena ini ketetapan Tuhan. Nah, kesalahannya kita mesti datangnya ke manusia. Nah, ini yang membuat kita nggak menemukan suara Tuhan, nggak menemukan terang Tuhan, nggak menemukan jalan Tuhan, nggak menemukan kebenaran Tuhan. Padahal semua itu ada di Allah Sang Pencipta. Gini loh saudara, saya kan sudah bilang berkali-kali, Roh Kudus mengingatkan kita, ya, bahwa yang bisa merubah ciptaan itu adalah Sang Pencipta. Tetapi kita salah, datangnya kepada sama-sama ciptaan, kemudian merasa orang itu dipakai Tuhan dan memberkati kita, akhirnya kita simpatik sama dia dan fokus kita ke dia gitu loh. Bahkan di dunia ini aneh, kadang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bisa disembah-sembah kalau nggak diberkati pernikahannya dengan pendeta si A si B, dia nggak mau. Ini aneh sekali saudara. Justru berkat itu harusnya diberkati oleh Tuhan gitu loh, bukan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu cuma saluran saudara, hanya saluran penghubung saja. Yang penting itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita meninggal, ya, meninggal dunia itu kembali kepada Tuhan, bukan kepada ciptaan, sesama ciptaan ini saudara. Begitu loh. Ya. Ayo saudara, fokus. Makanya gini, berjaga-jagalah dan berdoalah di dalam roh kata Tuhan. Nggak ada yang berjaga-jaga dan berdoalah di dalam dagingmu, nggak ada. Nah, karena keinginan daging itu adalah maut, saudara. Dosa itu maut, saudara. Makanya Tuhan katakan, kamu kepingin gak dapat maut, ya jangan hidup di dalam daging, di dalam roh. Di dalam daging itu Galatia 5 ayat 19, di dalam roh itu Galatia 5 ayat 22-26, saudara. Nah, ini Tuhan tegaskan bolak-balik. Kenapa? Karena Allah itu roh adanya, saudara. Gak bisa dilihat. Banyak kesaksian saat ini di dunia ini mengajarkan bahwa aku melihat Tuhan Yesus, aku melihat. Gak bisa saudara, Allah itu sungguh mulia. Zamannya Nabi Musa aja ya, zaman perjanjian lama aja dia hanya melihat kemuliaan Allah. Sinar, berupa sinar. Ya, umat Israel dituntun oleh itu tabut, apa itu namanya, sinar juga. Kemana dia pergi harus untuk membawa tabut perjanjian Allah itu kemana. Itu loh saudara. Makanya kadang kita itu fokusnya itu kemana. Sekarang gini aja, pikirkan apa yang kita lakukan ini benar enggak untuk kemuliaan Tuhan. Terus kemudian yang kedua, benar enggak kita cinta melakukan ini karena cinta kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau untuk kepuasan daging kita, atau untuk kebanggaan kita. Semua itu fokusnya di dalam Galatia 5 ayat 19 atau fokusnya di Galatia 5 22-26. Udah itu aja, hidup ini sederhana dan tidak ribet, tidak rumit. Firman Tuhan ini keras sekali saudara. Karena apa? Ini bertentangan dengan ajaran dunia saudara. Ya, bukannya maksudnya bukan bertentangan dunia, gini saudara. Karena ini berlawanan dengan hikmat-hikmat dunia. Karena hikmat dunia itu mengajarkan kita untuk sukses di dalam
ilmu dan di dalam kekayaan. Itu dikatakan sukses di dalam dunia. Tetapi di dalam Allah tidak demikian. Di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan itu pada saat kamu bisa berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang, karena Roh Kudus itu hanya bisa menuntun dalam seluruh kebenaran Allah kepada firman Tuhan, otomatis kita itu akan sukacita untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam hidup kita ini sudah menjadi saksi, sudah menjadi berkat, menjadi pemberita firman di dalam setiap kehidupan kita apa belum? Kalau masih belum, saudara, ya berarti kita ada yang salah dalam kehidupan kita. Itu belum jalan di dalam roh, berarti kita masih berjalan di dalam daging. Gitu loh, saudara. Kita seringnya melayani di gereja, ya toh? Kita melayani pelayanan di gereja, memuji menyembah Tuhan, jadi song leader, jadi hamba Tuhan, jadi aser, jadi apa, tidak bengek macam-macam. Tetapi di luar itu loh, saudara, masih banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, nggak perlu datang ke gereja, saudara. Kita ngobrol aja bisa tahu bahwa ini orang penuh masalah. Orang ini penuh trouble yang harus kita selesaikan karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Umumnya yang saya alami di wedangan saya ataupun saya dimanapun saya bertemu orang, kebanyakan mereka tidak pernah mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terus jawabnya yang terakhir apa? Tuhan bilang apa? Aku memberi kelegaan kepadamu. Akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa ada kata-kata akan? Akan itu belum terjadi. Karena mau ndak kita? Kalau kita mau ya pasti terjadi. Tapi kalau nggak mau terjadi ya masih akan. Saya akan makan. Berarti saya belum makan. Ya. Saya akan minum, berarti saya belum minum. Saya akan melakukan itu, berarti saya belum melakukan. Tetapi kalau Tuhan katakan, aku memberi kelegaan kepadamu, itu artinya kata akan ini menandakan bahwa firman Tuhan ini, Tuhan tahu bahwa manusia itu seringnya seperti itu. Jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Makanya saya pada saat menyampaikan firman ini, saudara, saya sudah mengalami dulu firman ini. Ya, sebelum saya mengalami hal ini, saya nggak akan bisa cerita tentang firman ini. Semua orang bisa belajar, terus akhirnya dia bisa mengajar. Tetapi benar enggak apa yang ia ajarkan dia ngalami dalam hidupnya? Kalau dia ngalami dalam hidupnya, otomatis saudara, nggak usah dipakai reng-rengan, ditulis rumusnya ini. Oh, ala kebahagiaan itu ayatnya apa aja ya, diambil ayat-ayat bahagia. Terus dipikir, oh ya ini cocok, nah, akhirnya diuraikan. Ya, tapi kalau Roh Kudus tidak seperti itu, saudara. Apa yang kita alami itu yang kita ceritakan kepada semua, dan semuanya natural. Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Seperti firman Tuhan saat ini. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, kata Tuhan. Marilah kepadaku. Kita nggak pernah datang kepada Tuhan, malah datangnya kepada hamba Tuhan. Dilala curhat, hamba Tuhan, si yang curhat cewek, yaitu hamba Tuhan ini laki-laki, ya lama-lama tiung, nah terjadilah dosa. Banyak hamba Tuhan yang terjerat dalam hal ini, saudara. Ya, hawa nafsu kedagingan itu banyak terjadi, saudara. Makanya ini, saudara, jangan sampai kita datang kepada hamba Tuhan kalau bukan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Ingat, hati-hati, karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhanlah yang memberi kelegaan, Tuhanlah yang memberi solusi, Tuhanlah yang memberi jalan keluar, Tuhanlah yang memberi kebenaran, Tuhanlah yang memberi terang itu dalam hidupmu. Kebanyakan kita begitu. Tuhan gak kelihatan, nah makanya gak connect. Saudara berjalan dalam daging, Tuhan dalam roh, nggak pernah ketemu. Kalau kalian hidup di dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam firman Tuhan, itu sebetulnya sudah di dalam roh. Lah tinggal mau nggak jadi pelaku firman. Makanya segala sesuatu belajarlah mencintai, ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan cinta, ya, hanya kewajiban, semuanya akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kamu melakukannya tidak berdasarkan ketulus ikhlasan itu percuma. Orang yang karena cinta melakukannya, dia tulus ikhlas.
diberi ya monggo, nggak diberi ya monggo, gitu ya. Saya di wedangan tuh nggak apa-apa saudara. Di tempat saya itu kalau beli wedangan cuma istilahnya nggak pakai gula, cuma teh tawar gitu ya, saya gratiskan saudara di tempat saya, nggak bayar, nggak apa-apa. Kalau mereka tetap bandel terus aku minta yang gratisan terus ya nggak apa-apa, ya itu berarti memang orang yang masih minta diberkati. Kalau orang nggak memberkati kan ya tidak diberkati ya. Orang yang nadong gini terus ini orang yang nggak pernah nandur, orang yang nggak pernah nanam, dia nggak akan bisa menuai saudara, karena dia nadong gini tok ya, wis tuaannya sedikit pasti, gitu loh saudara. Makanya jangan dihitung-hitung kalau sama Tuhan itu. Wis pokoknya Tuhan suruh itu ya lakukan, Tuhan itu suruh lakukan gitu. Wedangan saya itu kelihatannya tartir saudara, kelihatannya ya rame, dibilang rame, bilang sepi. Sepinya begini saudara, jadi rame jues gitu, orang datang terus jam-jam tertentu nggak ada orang gitu ya. Tetapi anehnya menurut saya ya, tartir itu tapi cukup dalam berkat Tuhan yang cukup gitu saudara. Setiap hari selalu dicukupkan sama Tuhan. Nah itu yang membuat saya itu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban, aku akan memberi kelegaan. Namanya kelegaan itu wis lego, berarti sudah selesai. Gitu loh. Oh iya, ini sono jalan keluar, itu namanya kelegaan. Kalau kamu belum datang ke Tuhan dan belum mendapat jalan keluar, itu berarti kamu belum datang kepada Tuhan secara rohani. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah di dalam roh, kata Tuhan. Nah ini kadang-kadang manusia yang belum bisa masuk ke dimensi ini. Nah itu caranya gimana? Wah ini harus harus diterangkan secara pribadi saudara. Sebetulnya kalau saya katakan sederhana begini, sebetulnya kalau kita sudah menjadi pelaku firman, bukankah firman itu adalah Allah dan Allah itu roh adanya. Berarti kalau kita jalan dalam firman itu berarti dikuduskan mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Berarti kita kalau berjalan di dalam firman Tuhan itu sebetulnya berjalan di dalam kekudusan Allah, di dalam tuntunan Allah, yaitu di dalam roh Allah. Karena firman itu Allah sendiri dan Allah itu roh adanya. Gitu loh saudara. Intinya itu sederhana. Hidup dalam roh itu apa? Pada saat kamu melakukan firman Tuhan, itu berarti hidupmu berjalan di dalam roh, di dalam tuntunan Tuhan. Udah sederhana itu aja. Jangan mikir, wah ya apa ya melakoni dalam roh lah itu loh. Kenapa kita nggak bisa itu? Karena nggak mau belajar. Ya, Tuhan katakan, renungkanlah firmanku itu siang dan malam dan bertindaklah hati-hati. Berarti tidak ada jedanya saudara. Belajarnya itu tidak ada jedanya, terus menerus. Kalau Tuhan mengajarkan karena kasih setia Tuhan, Dia rela menjadi manusia, akhirnya menebus dosa orang-orang berdosa. Disitulah kita akan mendapatkan yang terbaik. Ya, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu jalan keluar. Oke, kita akhiri season ini dan kita akan bertemu pada season berikutnya. Nanti kalau kurang telepon saya yang ada di deskripsi ya. Semua saya tulis di deskripsi, nomor telepon saya, judul ini ya, judul firman Tuhan ini semua ada di deskripsi. Jadi hendaklah kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah menunda-nunda ya, semua akan diberi kelegaan. Asal kata-kata akan ini akan kita hilangkan. Kalau kita sudah menjadi pelaku firman, maka kata-kata akan ini akan terhapus, maka itu terjadi atas kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Dan terima kasih Engkau sudah bukakan tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau sediakan bagi kami dan sudah Engkau cukupkan bagi kami. Dan Kau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Semangat, 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 semangat. Haleluya.